Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan Chandra Putra Nuraya dengan NPM 2317051068. Di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan 3 materi responsi AI atau kecerdasan buatan genetic algorithm. Gambaran umum. Gambaran umum modul ini berisi tentang pengenalan algoritma genetika, mencakup definisi, keuntungan, dan kekurangan, fase-fase, serta aplikasi dari algoritma genetika. Algoritma genetika adalah heuristik pencarian yang terinspirasi oleh teori evolusi alam Charles Darwin. Algoritma ini mencerminkan proses seleksi alam di mana individu-individu yang paling cocok dipilih untuk direproduksi guna menghasilkan keturunan generasi berikutnya. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Yang pertama, pemahaman tentang dasar algoritma genetika seperti definisi, keuntungan, kekurangan, dan fase-fase algoritma genetika. Lalu mengetahui aplikasi algoritma genetika pada persoalan dunia nyata. Materi praktikum, algoritma genetika atau genetic algorithm. Sejak tahun 1960-an, banyak riset yang mensimulasikan proses evolusi atau evolutionary process untuk menyelesaikan persoalan-persoalan optimasi yang sulit diselesaikan dengan metode matematika tradisional. Beberapa di antara riset itu adalah genetic algoritma atau GA, evolutionary strategies atau ES, evolutionary programming, dan genetic programming atau GP. Di antara metode-metode tersebut, GA dapat dikatakan sebagai metode yang sangat populer saat ini. GA telah banyak digunakan pada berbagai aplikasi bisnis, teknik, maupun pada bidang keilmuan lain. Sesuai dengan namanya, GA adalah suatu metode yang meniru mekanisme pada proses evolusi. Proses evolusi ini dilakukan pada sekumpulan kandidat solusi atau kromosom dengan mengikuti prinsip seleksi alam yang dikembangkan oleh Darwin. GA pertama kali diperkenalkan oleh Holland pada tahun 1975. Kemudian beberapa ahli mempopulerkan GA diantaranya Goldberg 1989, Davis 1985 dan 1991, Gen dan Cheng 1997 dan 2000, dan Michalewicz 1994. Pada aplikasinya, GA biasanya digunakan untuk memperoleh solusi optimal ataupun solusi pendekatan dari persoalan optimasi, minimasi, dan maksimasi, yang merupakan banyak sekali solusi yang mungkin feasible solution. Persoalan seperti ini biasanya tidak dapat atau sulit diselesaikan dengan metode-metode eksak. Meskipun tidak dapat dijamin bahwa GA akan selalu memberikan solusi optimal dari persoalan-persoalan optimasi setelah melalui proses evolusi pada beberapa generasi. GA pada umumnya akan mampu memberikan solusi yang baik. Untuk mengenal lebih lanjut tentang GA, sebagai langkah awal diperkenalkan berbagai istilah yang sering dipergunakan sebagai berikut. Yang pertama, kromosom adalah kandidat solusi dan persoalan yang akan diselesaikan. Lalu populasi, sekelompok kandidat solusi yang digunakan pada GA. Lalu gen, komponen dari kromosom. Lalu parent, kromosom yang dipilih untuk proses reproduksi, parent. Offspring, kromosom baru yang diperoleh setelah proses reproduksi. Lalu fitness, suatu nilai yang menggambarkan kualitas dari suatu kromosom. Selanjutnya crossover, proses reproduksi yang dilakukan dengan proses perkawinan silang antara dua kromosom. Dan yang terakhir adalah mutasi, yaitu proses reproduksi yang dilakukan dengan modifikasi genetik yang ada pada kromosom. Keuntungan dan kekurangan GA. Dalam pemanfaatan GA, untuk menyelesaikan persoalan optimasi ada paling sedikit 3 keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan GA tidak memerlukan pengetahuan tentang matematika yang rumit.
GA mampu menangani persoalan yang memiliki apapun fungsi tujuan dan persoalan-persoalan dengan pembatas constraint linear, non-linear, discrete, continue, ataupun gabungan di antaranya. Yang kedua, metode ini biasanya melakukan pencarian lokal terhadap solusi optimal yang terdekat. Karenanya, seringkali solusi yang diperoleh tidak dapat dijamin merupakan solusi global optimal. Dengan metode ini, suatu solusi baru dapat dijamin merupakan solusi global optimal apabila persoalan yang dihadapi memiliki properti convex, di mana setiap lokal optimal solusi dari persoalan akan juga merupakan solusi global optimal. GA memberikan fleksibilitas kepada kita untuk dikombinasikan dengan metode lain atau hybrid. Berikutnya, kekurangan dalam pemanfaatan GA adalah sebagai berikut. Dapat memakan banyak waktu dan biaya komputasi untuk populasi dan generasi yang besar. Tidak ada jaminan menemukan optimum global. Hasil dapat bervariasi tergantung pada inisialisasi dan parameter. Lalu penyetelan parameter dapat menjadi tantangan. Dalam perkembangannya, GA telah diuji mampu memberikan solusi optimal untuk persoalan optimasi yang terdiri dari satu variabel atau multivariabel. Di antaranya, GA telah diaplikasikan pada persoalan Traveling Salesman Problem atau TSP, scheduling, vehicle routing, group teknologi, facility layout, location allocation, dan lain sebagainya. Berbeda dengan metode-metode lainnya, GA melakukan pencarian terhadap solusi optimal dengan 4 cara berikut. Goldberg, ini dari Goldberg pada tahun 1989. GA bekerja dengan proses coding dari parameter. GA melakukan proses pencarian menggunakan sekumpulan kandidat solusi atau kromosom. GA bekerja dengan memanfaatkan informasi dari fungsi tujuan dan bukan menggunakan fungsi turunan atau sejenisnya. Dan yang keempat, GA bekerja menggunakan aturan probabilitas. Lalu ada persoalan optimasi. Persoalan optimasi adalah persoalan pencarian nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi baik yang memiliki suatu perubahan maupun yang memiliki beberapa perubahan atau variabel. Pada umumnya, persoalan optimasi dibatasi oleh sejumlah pembatas constraint yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, persoalan optimasi biaya sangat kompleks dan sulit diselesaikan dengan metode-metode konvensional. Yan dan Cheng pada tahun 2000 mengelompokkan persoalan optimasi menjadi 4 kelompok berikut. Yang pertama, optimasi tanpa pembatas atau unconstrained optimization biasanya berkaitan dengan maksimasi atau minimasi dari suatu fungsi dengan beberapa variabel. Setiap variabelnya tidak memiliki pembatas dan mempunyai nilai real. Yang kedua, optimasi dengan pembatas, constraint optimization. Sering dikenal dengan istilah non-linear programming. Persoalan ini berkaitan dengan optimasi suatu fungsi tujuan yang memiliki beberapa fungsi pembatas. Yang ketiga, ada optimasi kombinatorik atau combinatorial optimization. Persoalan optimasi kombinatorik mempunyai ciri bahwa terdapat solusi yang layak dalam jumlah yang terhingga. Namun demikian, pada aplikasinya persoalan yang dihadapi biasanya sangatlah besar, sehingga jumlah solusi yang layak disebut juga sangat banyak. Yang terakhir, optimasi dengan beberapa fungsi tujuan, multi-objective optimization. Persoalan yang memiliki beberapa fungsi tujuan dikenal dengan istilah multi-objective optimization. Pada persoalan ini, tidak selamanya terdapat solusi yang optimal untuk keseluruhan fungsi tujuan yang ada. Lalu fase pada genetik algorithm. Yang pertama, inisialisasi. Populasi solusi potensial kromosom dihasilkan secara acak. Seperti pada gambar ini, gen kromosom. Nah, populasinya itu acak. Secara acak. Lalu evaluasi. Kebugaran setiap kromosom dievaluasi menggunakan fungsi kebugaran yang mengukur seberapa baik kinerjanya dalam domain masalah yang diberikan. Lalu yang ketiga, seleksi. Kromosom dengan kebugaran yang lebih tinggi cenderung dipilih untuk reproduksi.
Lalu crossover, kromosom yang memiliki gabungan untuk menciptakan keturunan baru melalui crossover juga dikenal sebagai kombinasi. Misalnya, anggap titik persilangan adalah 3 seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi cross point-nya di sini. Keturunan diciptakan dengan menukar gen orang tua di antara mereka sendiri. Titik persilangan tercapai. Keturunan ditambahkan ke populasi. Jadi seperti ini. 0011 0011. Mutasi kadang-kadang berubah acak. Mutasi diterapkan pada kromosom untuk memperkenalkan keberagaman. Before mutasi seperti ini sebelum, lalu sudah mutasinya seperti ini jadi beragam. Jadi pindah tempat. Pergantian, keturunan baru dan sebagainya, sebagian populasi asli digunakan untuk menciptakan generasi berikutnya, menggantikan populasi yang lebih tua. Lalu yang ketujuh, penghentian. Proses berlanjut hingga kriteria penghentian terpenuhi, seperti mencapai jumlah generasi maksimum atau mencapai tingkat kebugaran yang diinginkan. Seperti ini contohnya. Nah, aplikasi genetik algorithm seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, GA telah banyak diaplikasikan oleh peneliti untuk menyelesaikan berbagai persoalan dunia nyata. Berikut berbagai penelitian yang memanfaatkan GA. Yang pertama, berbagai logistik problem. Lalu sortless path problem, SPP. Lalu vehicle routing problem, VRP. Scheduling. Lalu reliability optimization. Lalu knapsack problem. Dan yang terakhir traveling salesman problem. Baik, sekian video pengganti dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.